terkait dengan apa yang sudah disampaikan? Ada pertanyaan? Ada kira-kira yang mau bertanya? Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi PPH pasal 26 itu apa namanya? Di dalam PPH pasal 26 ini adalah terkait kepada penghasilan baik perusahaan asing yang mempunyai cabang di Indonesia atau orang pribadi. Kita sih lebih cenderung kepada orang pribadi karena yang kita mau tuntut di sini sebenarnya adalah pasal 26 atas orang pribadi yang mempunyai penghasilan. Kedengaran suara saya kan? Halo? Terdengar, Dengaran, Pak. Pak. Dengar, oke. Dengaran, Pak. Oke. Jadi yang punya penghasilan dari Indonesia, ya. Jadi mereka ya orang pribadi itu misalnya mempunyai usaha atau dipanggil dari negaranya, misalnya dari Australia dipanggil ke Indonesia untuk misalnya untuk perusahaan yang berkepentingan, lalu dia pada saat dia melakukan pekerjaan di Indonesia, lalu dia harus dibayar, ya kan? Artinya ada apa namanya, penghasilan yang dia dapatkan dari apa yang dia kerjakan di Indonesia. Atas penghasilan itu, maka dia harus apa namanya, dipungut pajak pasal 26. Ya, jadi misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa di sini, jadi kalau ini kan sebuah perusahaan, tapi kalau sebuah pribadi, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap, maka dia pasal 26-nya adalah tetap 20%. Nah, 20% yang di sini, ya kan, 20% itu akan dikenakan kepada apa tuh namanya, kepada orang itu. Jadi kalau misalnya ini 20% ya, dari total bruto. Nah, tapi tadi kan di apa, di pertama tadi ada namanya tax treaty ini. Ada perjanjian penghindaran pajak berganda yang dimiliki antara dua negara. Misalnya Indonesia, Australia. Indonesia dengan Singapura. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian kalau dia mempunyai penghasilan di Indonesia, maka kalau di Indonesia kan tarifnya kan 20%. Tapi kalau menurut perjanjian itu dinyatakan bahwa tarifnya itu kalau dia punya perjanjian dengan melampirkan namanya domisili, DGT1 namanya, ada DGT1, DGT2. Jadi domisili ininya yang dia dapat dari kantor pajak dia terdaftar di negaranya. Nah, nanti dari situlah dibawa, ya kan, di sini. Berarti pemotongnya nanti bukan 20% lagi, tergantung perjanjian itu, bisa 5%, bisa 10%. Nah, gitu. Jadi untuk mengurangi beban pajak yang apa namanya, yang dibebankan kepada wajib pajak luar negeri, apa namanya, orang asing yang mendapatkan penghasilan di Indonesia atau badan, ya. Itu. Jadi itu kepentingan tax treaty-nya. Jadi tax treaty itu adalah pada waktu dia ini atau apa tuh namanya, dia mendapatkan penghasilan, maka dipotong 20%, kecuali tax treaty itu menyatakan lain gitu loh. Jadi tax treaty itu menyatakan tentang, oh ini beda ini, pasal 26 ini tidak boleh dibebankan.
sebesar 20% bisa. Jadi tergantung perjanjiannya. Ada yang perjanjian antar Indonesia perpajakannya sama sekali kalau di sini kan 20%. Bisa jadi nanti di sini jadi 0% kalau melampirkan DGT-nya, DGT1, domisili tax resident itu dia kan. Jadi di mana dia domisilinya dia apa? Nanti dari kantor pajak daerah itu dia memberikan DGT, namanya DGT1, DJEGT gitulah. Jadi nanti dari situ. Nah, itu makanya aku jelaskan dulu mengenai penghindaran pajaknya. Nah, di bagian ini kalau di sini kan pada saat kapan dia dipotong? Pada saat dibayarkan, pada saat jatuh tempo, atau pada saat disediakan untuk dibayar. Mana yang terlebih dahulu? Ada kalau misalnya sesuai dengan perjanjian, pokoknya jatuh temponya kamu itu tanggal sekian harus gitu loh, harus bayar. Nah, berarti itu pada saat sudah disepakati bersama, ya di situ berarti terpotong dia terhutang pajaknya. Atau pada saat disediakan, nah nanti kita bayar tanggal sekian ya. Oke, jatuh tempo. Kita harus bayar itu ini sekian. Nah itu. Jadi di situ ada 3 hal itu yang harus diperhatikan cara pembayarannya. Kemudian yang bagian nomor 2 itu hampir sama, hanya beda transaksinya. Misalnya royalti. Royalti itu dibayar per akhir bulan biasanya. Jadi bukan pada saat dibayar, tapi pada saat ditentukan untuk dibayar, disitulah dia dikenakan PPh pasal 6, pasal 26. Jadi jasa teknik misalnya kan, ada yang dipanggil dari luar negeri hanya untuk melihat bahwa bangunanmu bagus, ini bagus, ini bagus. Hanya itu aja. Dia menurut analisa dia, oke, hanya bilang begitu, dia berarti mendapatkan jasa atau imbalan jasa tekniknya, atau imbalan jasa manajemennya, atau imbalan jasa lainnya. Jadi dia dapat penghasilan. Atas itu berarti dia sekali doang, tek sekali udah dia pulang. Nah, berarti atas jasa itu pada saat dibayarkan, karena dibayarkan ke luar negeri soalnya ini, maka beban pajaknya itu besar. Kalau dia hanya di Indonesia aja mungkin dia akan menggunakan tarif yang berlaku di Indonesia. Itu makanya tadi di bagian mana itu yang disebutkan 183 hari. Mana siapa tadi yang ini? 183 hari. Ada enggak? Halaman berapa itu tadi? Jika tadi di awal ya. Ada enggak 183 hari? Wajib pajak dalam luar negeri yang tinggal tidak lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia, dia bisa menggunakan atau menjadi apa namanya? Enggak ada ya? Kayaknya tadi ada saya baca. Enggak ada ya? Nah, oke. Jadi kayak misalnya ini nih, penyelenggaraan kegiatan. Misalnya kita undang musik apa itu yang kalau dari luar negeri apa tuh? Yang dari luar negeri kalau dari Korea itu apa namanya? Pemain musik dari Korea itu apa? Blackpink, Pak. Nah, Blackpink. Blackpink itu diundang ke Indonesia kan? Nah, penyelenggara kegiatan itu kan harus bayar mereka kan? Pada waktu mereka dibayar, maka dia harus potong 20% dari total yang dibayar. Jadi kalau dia bayar 1 miliar atau 2 miliar satu itu berarti kali 20% dari total yang dibayarkan. Baru mereka bisa transfer ke luar negeri. Itu loh. Nah, jadi semacam itu. Nah, kalau ini salah ini, bukan bukti potong. Badan usaha tetap BUT itu badan usaha tetap dengan menggunakan bukti potong itu ya. Oke, ini pengumuman bahwa apanya udah mau habis ya. Apa namanya? Zoom-nya udah mau habis. Itu. Oke,
Ada pertanyaan terkait dengan pasal 26-nya? Ada pertanyaan? Supaya nanti ini. Nah, satu lagi yang kita jadi pada waktu sudah dibayarkan atau pada saat disediakan untuk dibayar atau pada saat sudah jatuh tempo, nanti dibayarkan bulan Februari misalnya. Maka dia wajib dibayarkan apa yang dipotong itu dari pihak luar itu, dia wajib bayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Itu tadi bulan takwin itu berarti bulan berikutnya dibayarkan. Paling lambat dilaporkan adalah tanggal berapa? Tanggal berapa tadi paling lambat dilaporkan? Ini paling lambat 20 hari setelah terhutang. Kemudian kemana disetornya? Disetor pembayaran itu disetor ke bank persepsi. Bank persepsi itu sebenarnya kalau dulu kan bank persepsi Mandiri, BNI, sama kantor pos. Kalau sekarang semua bank udah bisa, ya. Jadi tidak ditunjuk lagi, semua bisa untuk melayani penerimaan pajak, ya. Nah, setelah penyetoran baru pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah penyetoran itu nanti dilaporkan melampirkan SSP atau sekarang namanya e-billing. E-billing itu adalah pembayaran, nanti kemudian setelah diterbitkan e-billing baru dibayarkan adalah muncul NTPN itu. Ya, jadi setelah itu dilapor setiap bulan. Jadi atas transaksi. Jadi tidak bisa jadi dalam 1 bulan ada 2 pembayaran, bisa jadi bulan berikutnya ada lagi, jadi tiap bulan harus dilaporkan ini SPT masa pasal 2, tergantung kepada transaksi yang terjadi yang terjadi, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuannya. Nanti aku kasih tugasnya untuk mengenai pasal 26, ya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Semua untuk masuk ke e-kampus untuk isi diskusi, dari diskusi nanti baru dibuat untuk menentukan absennya, ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Siap, Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita offline aja, ya. Kesepakat. Saya juga bingung kok ada yang bilang nggak offline, padahal kami itu baru apa itu namanya? Baru rapat dosen, katanya enggak online, malah disuruh offline. Nah, saya juga bingung. Ya udahlah, bagi saya sih nggak ada masalah. Selama yang penting kalian bisa mengerti apa yang kita presentasikan hari ini, ya. Oke. Selamat malam semuanya. Jangan lupa absen. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita bubar, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Oke, selesai. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Makasih, Pak. Ya, jangan lupa Makasih, absen, Pak. ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.